Masih siap belajar sekali lagi Bapak Ibu? Masih. Kami tidak janjian, tapi sekali lagi waktu kita satu frekuensi, Tuhan bicara yang mirip-mirip yang sama. Dan boleh tolong Bapak BMN tolong tampilkan. Saudara, sejujurnya saya gemetar sih sampaikan ini. Karena baru tadi malam Tuhan bicara begini. Does Jesus feel at home in your heart? Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak yang Tuhan tawarkan sama Mahanaim. Seperti yang tadi coach sampaikan. Apakah hati kita masih jadi bejana yang Yesus feels at home? Apakah ini hanya menjadi list sekedar tanggung jawab dan ujungnya beban, atau dia tetap menemukan hati yang Tuhan, hatiku jadi tempat yang kau suka. Amin Bapak Ibu. Waktu tadi saya baru datang tadi, emang agak telat, saya lihat ada banyak foto-foto tentang King's Altar. Saudara mungkin ya sebagian tahu gambar-gambar itu dibuat oleh AI, teknologi. Tapi bisakah saudara lihat melampaui itu Bapak Ibu? Tapi tadi malam itu saya sejujurnya gini. Tadi malam itu saya di kepala saya penuh dengan ya banyak lah, Tuhan mau khotbah apa hari ini. Jam 9:30 malam anak saya masih minta temenin, papi aku punya PR matematika. Masa kenapa jam 9:30 baru ngomong gitu kan. Kenapa gak dari jam 8? Saya ini udah mau gini, nada saya udah mau sedikit tinggi. Tapi tiba-tiba di hati itu kayak gini. Dengarkan anakmu. Dengarkan anakmu. Dan ya istri saya kemarin tuh agak kurang fit. Jadi ya udah saya nemenin anak saya. Mulai dari soal pertama sampai soal ke-20 saudara ya. Matematika. Kalau saya bisa ngajar anak orang dengan passionate, kenapa saya nggak ngajar anak saya dengan passionate ya? Itu kayak Tuhan tuh lagi ngomong gini, coba ayo. Dan hari itu saya lihat anak saya dan seperti, oke, ayo. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak akan urusin khotbah apa sebelum saya beresin ini. Saya tahu Tuhan pasti bicara. Dan hari itu tadi malam saya cuma dengar lagu ini sih Bapak. Ini lagu lama, yaitu lagu Face to Face. Pak Luki lagi share tentang face to face. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan begini. But if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. Bapak Ibu, hari-hari ini kan Ibu Panglima bilang ini, name it, betul ya Bapak Ibu? Ini ayatnya. Whatever itu apa Bapak Ibu? Apa aja. Dengan segala hormat lah. Apa yang tadi Ibu sampaikan. Saya ini lagi nunggu-nunggu bagian sekolah apa ya tanggung jawabnya gitu. Cuma mungkin nanti sebentar lagi nyusul gitu ya, saya gak tahu. Tadi waktu teman-teman, waktu para leader maju ke depan, saya bukan orang yang belum lah dikasih karunia penglihatan. Tapi saya melatih Bapak Ibu. Saya sepakat dengan Ibu Panglima. Kalaupun itu mulai dengan imajinasimu, mulailah dengan imajinasimu gitu. Dan saya membayangkan seperti di depan itu ada kayak itu mungkin portal kayak. Dan itu saya lihatnya di depan paling ujung gedung yang tempat umum Bu. Dan itu kayak ada terowongan ke atas dan saya lihat ada mahkotanya. Dan kayak gini, di tempat ini Tuhan kayak mau bilang gini, ya ini waktunya. Whatever guys. Amin Bapak Ibu. Nah masalahnya, pertanyaannya kan begini. Apakah hati kita nih masih at home gak sih buat Tuhan? Waktu dengar kata King's Altar gitu. Tuh dengar kata 1 juta penyembah tadi. Ini belum terkonfirmasi. Tadi coach tanya, ini satu hari barengan 1 juta atau ada rentang hari gitu kan? Maunya kita nih. Ibu bersabda, ini contoh ya Bu, ini bukan statement of faith ya. Tapi maunya kita gini, dikasih waktu seminggu, sebulan, yaudah sebulan itu 1 juta. Ya buat kita kan gampang lah. Tapi kalau bilang ini, hari itu 1 juta. Bahkan saya nangkep dari Ibu kemarin, itu KKM-nya Bapak Ibu. Itu minimalnya.
Di hati Tuhan bahkan 3 juta. Pertanyaan gini, waktu kita dengar itu, waktu Tuhan ngomong itu, kita masih punya ruang untuk Tuhan bisa cerita yang next revival nggak gitu? Dan saya lihat pemimpin kita, Bapak Ibu, pemimpin kita, saya nanya, Tuhan kenapa sih Tuhan ini bicara terus sama ibu, kayak nggak ada habisnya gitu ya. Masalahnya nggak banyak orang yang Tuhan bisa feel at home cerita semua isi hatinya gitu. Amin Bapak Ibu. Nah, waktu saya dengar coach cerita, wah Tuhan saya pengen banget gitu. Ya menjadi orang yang gini. Tuhan bisa cerita apa adanya, apa saja. Dan Tuhan feel free gitu. Sampai gini Tuhan tuh gak takut-takut cerita. Oh sebentar lagi 1000 sekolah harus digenapi gitu. Masalahnya waktu saya dengar sekian tahun lalu 1000 sekolah, pikiran saya, Tuhan duitnya bagaimana, orangnya gimana. Dan itu yang membuat gini loh. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bisa gak kita feel atau Yesus feel at home sama hati kita? Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Sekian bulan lalu, saya mungkin belum pernah cerita. Sekian bulan lalu, kira-kira bulan Juli, di retret awal murid baru tahun ajaran ini, saya dengar lagu yang ini. Coba kasih kunci deh, Pak Holmes. Ya gaya. Gaya. Kayaknya deh. Segelap hidup, tahu lagu ini ya? Segelap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Betul ya Bapak? Pertanyaan saya Bapak Ibu, bener gak? Mau gak Bapak Ibu? Hari itu waktu Pak Leo nyanyi di retret, entah gimana ini saya baru pulang, waktu itu baru pulang dari Rusia sejujurnya. Pulang retret dan saya gak tahu kenapa lagu ini kayak bicara. Tapi mau tahu apa Bapak Ibu apa yang terjadi? What's next? Cukup hitungan hari. Bener-bener kayak Tuhan bawa saya, ngebukain hati saya, dibongkar, dibanting sampai ke bawah. Istilahnya kalau kayak pom bensin tuh kayak mulai dari nol. Waktu Tuhan denger gini, bener gak sih? Waktu kita nyanyi segenap hidup, segenap nafas, Tuhan ngomong gini, oke nak, mau biarkan aku menemukan hatimu nih, feel at home. Dan Bapak Ibu sejujurnya, sekian bulan itu hati saya marah kok. Tiba-tiba saya gak bisa dengar lagi Tuhan. Tiba-tiba hati saya penuh dengan tuntutan menghakimi. Kenapa Tuhan harus saya? Saya membela diri yang salah orang lain Tuhan, bukan saya. Dan Tuhan diam Bapak Ibu, diam, gak ngomong apa-apa. Sampai bulan Desember kemarin. Dan hari itu saya gak tahu kenapa, tapi saya tahu Tuhan sangat mengasihi. Lagunya kan gitu, kejayaanku, betul ya, kebanggaanku. Hari itu Tuhan bilang, ini kayak gini, kayak tadi coach bilang, ini anakku ini lagi mau dijadiin showcase. Dan waktu dijadiin showcase ya, pertanyaan, masih nyembah Tuhan gak sih gitu. Dan hari itu saya memutuskan, Tuhan, Engkau yang benar, saya yang salah. Butuh sekian bulan Bapak Ibu, menjelang G7 lah. Dan hari itu saya gak tahu kenapa, tiba-tiba saya dihubungi oleh panitia, Sir, kamu dapat jadwal khotbah. Saya kok banyak amat Tuhan. Dan salah satunya temanya kelaparan di jiwa. Ini sengaja kali Pak Jos. Tuhan kenapa mesti kelaparan di jiwa, yang saya orang yang sangat, ya begitu saudara ya. Tapi saya dikasih tema, saya hanya berurusan Bapak Ibu gitu loh. Dan sekali lagi, apakah Tuhan masih menemukan hati yang at home? Dan dia bisa cerita apapun dan rombak apapun saudara. Tahun ini kan Ibu Panglima bilang ini tahun di mana Roh Kudus memanifestasikan tanpa batas. Tadi coach juga udah cerita tentang bejana, tentang rumah, tentang wadah. Pertanyaannya, dia merasa di rumah gak istilah di hidup kita? Tapi PR buat saya, one day Tuhan, kalaupun kau cuma menemukan cuma satu orang, dan itu cuma saya mau belajar next time. Kau dapati saya siap memikulnya Tuhan. Ya saya gak marah, gak kesel. Saya cuma bersyukur aja. Dah pulang. Dan saya ketemu satu kisah di YouTube tentang Bapak Pentakosta kedua.
William Joseph Seymour. Ini orang, gak tahu kenapa gini. Ini mestinya gak mungkin. Tapi waktu saya lihat KA dengan kondisi kayak gitu ya Bapak Ibu ya, kondisi awal. Tahu gak Bapak Ibu, rumah yang kelak dijadikan tempat lawatan terbesar pada masa itu, rumah yang kotor juga sebenarnya. Rumah yang kotor juga. Dan dia mulai dari penolakan demi penolakan, tapi di hatinya begini. Tuhan selalu bicara, Tuhan bicara dan dia dengarkan dan dia nurut, dan dia dengarkan dan dia nurut. Dan orang kedua yang saya tonton itu adalah Maria Woodward. Maria Ether lah saya. Dan Maria Ether ini juga sama Bapak Ibu. Dia dengan tangan yang sama menguburkan 5 anaknya meninggal. 7 ya saya lupa. Pokoknya semua 5 dulu. Dan di tengah-tengah itu dia dengar Tuhan bicarain, mau gak kamu khotbah, mau gak kamu bicara, mau gak kamu jadi pembawa lawatan. Dan dia nawar sama Tuhan, Tuhan jangan. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini anak orang miskin, saya gak punya, saya gak sekolah. Tapi anaknya meninggal dan saya gak tahu anak yang kelima kalau gak salah. Mungkin suaminya bilang dia gila dan sebagainya. Dan di titik itu Tuhan, dia berkata, oke Tuhan, sejak hari itu dia tiba-tiba jadi seseorang yang Tuhan bisa bicara apa aja. Dan waktu saya lihat itu ya, saya cuma bilang Tuhan, saya gak peduli deh perasaan kacaunya gimana, kondisi gimana, sekolah ngalamin apa, mahal ngalamin apa. Selama Tuhan mau dan Tuhan pengen sesuatu something happen buat lawatan, aku mau belajar sepakat aja. Dan sampai tadi malam teman saya ngirim yang ada nyinyir dan sebagainya. Hati saya, ini di tengah-tengah nyiapin khotbah Bapak Ibu, tiba-tiba ngirim, aduh Tuhan. Tapi Tuhan cuma ngomong ini aja, masih bisa terima aku dengan at home gak gitu. Dan saya bilang, oke Tuhan, kita lanjut gitu kata. Oke, dan saudara ini baru 1 slide panjang juga. Bapak Ibu, mari jadi orang-orang yang sampai kapanpun dia bisa bebas minta apapun di hati kita. Amin, amin. Abis ini saya juga nggak tahu. Kemarin saya ngobrol sama ini ceritanya sebelum ibu ngomong tentang, maaf ya saya sebut nama ya, Obaja sebelum saya. Hari apa gitu saya bilang Obaja. Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak karunia kenabian keluar gitu. Tahun ini kita ke Afrika yuk. Saya gak tahu ngeluar aja gitu. Gak taunya ibu ngomong ini orang harusnya Destiny jadi Obaja apa? Obaja Reinhard Bongke gitu ya. Obaja Reinhard Bongke. Dan waktu ibu ngomong saya tanya, Ja lu di mana waktu ibu ngomong? Saya di bawah, saya jaga di bawah. Oh ya udah. Saya gak tahu kenapa. Ibu ngomong loh, Tuhan ngomong loh tuh ibu. Berarti tahun ini lo mesti ke Afrika. Gak tahu gimana caranya. Dia natap saya dan saya juga natap dia. Duitnya dari mana Tuhan? Tapi ini saya nggak tahu asal ngecap atau enggak gitu ya. Dan lucunya Bapak Ibu, sekali lagi ini di hadapan Tuhan lah, di hadapan waktu G7 kemarin kita ketemu seseorang dari Arab Saudi ya. Ini ada Bu Nike ceritanya gitu ya. Pak siapa gambler. Dia bilang nih, kenapa sih kalian pengen ke Arab Saudi sementara saya pengen keluar gitu ya. Bagian saya cuma senang pada saat terima gaji aja. Gajinya 3 digit saudara ya. Kok kalian pengen gitu? Emang masih pengen? Tahu-tahu saudara, nggak tahu nyeplosnya. Bang, Pak, saya mau loh. Tahun depan masih saya cuma bilang gitu, saya mau. Dia lihat saya, lu mau gitu. Sementara saya pengen keluar gitu. Dia nggak tahan, tapi nggak tahu. Kita percaya Pak, kalau Tuhan mau pasti ada jalan. Waktu malam pergantian tahun, kita doa 8 jam bagian imam kasih bokor bangsa-bangsa. Itu saya gak tahu kenapa di tengah ngantuk-ngantuk ada penari nyenggol. Pak ambil. Tahu nama negaranya apa? Arab Saudi. Too good to be true aja sih sebenarnya. Maksudnya ini kebetul. Tuhan. Sejujurnya tuh di jam-jam terakhir ya. Imam tuh kan udah jam-jam terakhir ya. Dia udah di tengah ngantuknya saya, Tuhan. Kapan pencobaan ini cepat selesai. Jadi daging. Tuhan ini udah ngantuk gitu. Tapi udah gitu saya duduknya dari pertama sampai hari udah di tiang-tiang itu aja. Ya memang Destiny pilar gitu. Duduknya dekat tiang gitu ya. Dilewatin orang gitu. Aduh gitu. Dan tiba-tiba ada gak tahu penari siapa. Dan gini loh. Bisa kan penari itu cari bokor yang lain? Bisa lah Bapak Ibu. Dan kenapa harus Arab Saudi gitu? Saya juga gak tahu. Waktu saya pegang itu saudara, mata saya melek. Otomatis Tuhan. Cuma gini, ini saya nggak tahu kodenya apa, saya nggak ngerti apa atau bicara benar-benar sampai ke sana saya juga nggak tahu. Tapi bisakah waktu Tuhan bukakan ini kita membuat Tuhan bisa cerita apa aja
Dan sampai kapanpun, sampai Mahanaim semua kita pasukan Tuhan terdahsyat diangkat, dia dengan bebas berkata, Mahanaim, kenapa Mahanaim di bawah Tuhan sejauh ini? Saya masih ingat Ibu Panglima bilang, karena kitalah yang paling banyak berkata iya. Walaupun nyeret sih sejujurnya. Ini kan out of the blue ya. Itu renovasi itu sampai satpam gedung depan tuh gudang. Pak, Bapak punya duit berapa Pak buat renovasi gedung itu? Gak ada, saya mau bilang gak ada kan kayak gak beriman. Itu menurut Bapak berapa? Nih gedung ini aja pas 90 M. Saya cuma saya ingat Pak Luki kasih kalimat penyerta saya buat kemarin. Mentalitas penguasa. Nggak goyang 90 M. Bapak Ibu mohon maaf nih. Tapi percaya nggak? Sekian tahun terakhir. Nggak tahu kenapa di hati saya nih. Ini bukan karena nggak tahu juga, uangnya belum ada saya pegang. Udah biasa gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal kenyataannya ya itu kenyataannya tadi gitu ya. Ya itu kenyataannya. Tapi begitu ibu bilang gitu ya, nggak tahu ini mulai nyala gitu. Kan gaya banget ya Roy Miller ngomong M tuh kayak gitu. Nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Apakah itu lebay-lebaynya saya nggak tahu. Tapi somehow di hari-hari yang belakang, mari jadikan ini statement of faith. Sampai kapanpun Tuhan cerita, Roy, masih bisa gak kamu lihat nih anak-anak sekolah benar-benar sedang Tuhan siapkan jadi satu grup yang akan jadi pasukan bawah tanah dan membawa lawatan. Dan sedang digenapi. Dan yuk Bapak Ibu, slide kedua next. Kita tahu bahwa di Alkitab ada banyak orang yang Tuhan bisa feel at home. Tapi saya ambil satu aja. Ada dua tokoh sebenarnya di sini. Satu Musa, satu Yosua. Hari itu bangsa Israel dapat invitation mendekat sama Tuhan. Mereka menolak. Tapi Musa dapat kesempatan untuk bicara face to face. Tuhan sangat suka bicara deep talk dengan kita. Dan saya ingat banget ibu bilang, ini tahun kita deep talk. Saya nggak tahu setiap pribadi Tuhan akan mulai bicara, bahkan mulai tadi ketika dengar King's Altar, sebenarnya Tuhan sedang mau deep talk dengan setiap Bapak Ibu dan saya. Dia akan mulai cerita mimpinya. Dia akan mulai cerita bagian Bapak Ibu apa di sana. Bagian saya apa. Ya, seperti best friend. Hampir kalau orang yang disebut best friend, bestie gitu ya. Hampir gak ada yang ditutupin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya Bapak Ibu? Hampir gak ada yang ditutupin. Bahkan dia jauh lebih percaya dengan temannya daripada keluarga. Kadang-kadang begitu sih. Dengan best friend bisa tahu dia cerita dia lagi suka sama siapa, dia lagi jalan sama siapa. Tapi kalau mama papa nanya, kamu lagi pacaran sama siapa? Enggak kok Pak, aman, Ma aman. Tapi kalau sama best friend dia bisa cerita, bahkan papa mamanya juga diceritain. Ya ini gak sopannya ya itu ya. Tapi sekali lagi gini, Tuhan menganggap Musa seperti best friend. Jadi saya gak tahu hari itu Tuhan ini sedang bicara gini. Aku ini sudah bersumpah kepada Abraham bahwa setelah masa 400 tahun aku harus keluarkan bangsa Israel. Dan aku menunggu orang yang bersedia memimpin bangsa ini. Dan di tengah semuanya Tuhan ternyata ditolak. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Baper gak istilahnya? Tuhan tuh bisa bete gak? Bete banget. Istilahnya ini benar-benar itu Tuhan benar-benar kayak gini. Ini bangsa, nanti Bapak Ibu baca di Mazmur 81 di ayat 11. Coba deh kita buka Mazmur 81 ayat 11. Saya berdoa kita bukan orang yang seperti ini Bapak Ibu. Mazmur 81 ayat 11 dikatakan begini. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Saudara, jangan sampai gitu. Di tengah semua lawatan yang sedang dikerjakan, ternyata kita didapati gak suka lagi dengar ini. Berapa banyak dari kita ada di titik gini. Dulu kita bicara King's Altar, dulu kita bicara lawatan, dulu kita bicara miliaran jiwa. Mana gitu. Satu kali saya lewat depan gedung tengah ketemu ada, saya lupa lah, entah staff, entah CS, saya lupa. Dia ketemu saya papasan, Sir, kenapa sih kita berdoa buat Indonesia masuk masa kemasan? Doanya itu mulu, saya gak emas-emas gitu. Ini pertanyaan yang apa ya? Harusnya ini gak usah dijawab ya. Ini orang yang biasa ikut ibadah gitu. Kenapa kita harus doain Indonesia masuk keemasan? Kenapa harus lawatan? Kenapa kayak tadi ibu dapat gini? Ini it's all about lawatan. Yang persoalannya banyak orang punya agenda dan penuh dengan dirinya.
Lalu saya nggak tahu, tiba-tiba hikmat yang muncul aja di kepala saya. Saya bilang, karena ibu-ibu ya, Bu, kalau Indonesia dalam nama Yesus nggak terjadi kerusuhan, bencana, semua yang jahat terjadi, perang dunia ketiga, ibu percayalah nggak akan pernah bisa menikmati hidup yang sama. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa buat lawatan. Percayalah, kalau ibu jadi saluran masa kemasan, nggak mungkin saluran nggak kecipratan air. Saudara tahu ya selang ya, selang itu kan saluran ya Bapak Ibu. Kalau itu saluran air, selangnya kena air, ya udah pasti kena Bapak Ibu. Nggak mungkin tuh airnya kayak ngambang lewatin lorong, tuh nggak mungkin kayak gelombang elektromagnetik, nggak mungkin. Sebaliknya juga sama, kalau Tuhan bicara saluran keemasan, berarti Bapak Ibu dapat emasnya nggak? Ya harusnya sama ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti bangsa Israel ketika masa itu yang menolak dan melihat Tuhan hanya dari sisi kejam, galak dan sebagainya. Padahal enggak kok. Tuhan itu pengen gini. Aku mencari, dan yang ajaib gini. Dari semua bangsa Israel, tidak ada satupun yang mau dekat-dekat selain Musa dan satu lagi Yosua. Yang ajaib gini, di slide itu bilang gini. Tetapi Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Saya mikir nih Bapak Ibu, kira-kira apa yang membuat Yosua gak mau tinggalin kemah? Ini ceritanya Musa udah selesai bicara nih, kan dibilangin. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Betul ya? Ini Musa udah selesai deep talk. Tetapi, kata tetapi itu adalah bicara sesuatu yang kontradiksi atau bertentangan dengan kondisi normal. Abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak Tuhan ajar gini. Dia melihat yang bangsa Israel nggak lihat. Dia mendengar yang bangsa Israel nggak dengar. Apa yang Tuhan bicara sama Musa. Dia merasakan hadirat, kegentaran, kemuliaan yang mungkin orang Israel hari itu nggak mau, dan Yosua ikut mencicipi. Dan ketika Musa pulang, mungkin ini pewahyuan ya, pewahyuan. Hari itu Yosua kayak ngintip-ngintip nih, di dalam ada apa ya. Dan dia penasaran. Mungkin yang gak tertulis di Alkitab, Tuhan suka sama ini orang. Dan dari sejak itu Tuhan udah tentukan, dia pewarisnya Musa. Bukan Harun, bahkan bukan anaknya Musa. Ketika hari-hari ini ibu panglima, pemimpin-pemimpin berkata, yuk buat sidang ilahi, yuk berdiri buat King Saltar. Ketika kita dengar itu, hati kita ini penasaran gak sih? Apa sih? Saya ini hari-hari ini lagi belajar gini. Tuhan, bisa gak nyicipin dikit aja Tuhan. Apa sih yang ada di hatinya William Seymour? Apa sih yang Tuhan buat di hatinya Ibu Panglima, Pak Luki, Coach, pemimpin saya Miss Iren, semua, Ibu Ruth gitu. Yang kalau itu buat gini loh, Bapak Ibu bisa ngerti Pak Joshua gitu. Jadi kita ini bukan orang-orang yang setelah ibadah selesai pulang udah gak ninggalin apa-apa. Mau gak hari-hari ini gini, penasaran, jangan tinggalkan kemah itu. Dan mulai kejar apa yang membuat Tuhan suka ngomong sama Ibu Panglima. Mau gak kita punya itu Bapak Ibu? Siapa yang mau? Jangan tinggalkan kemah. Jangan tinggalkan kemah. Jangan tinggalkan kemah. Hari itu Tuhan punya cerita khusus mungkin sama Yosua yang buat Yosua spesial. Anyway, Yosua itu nama terjemahan lain itu Yusak ternyata. Dan Yesus Bapak Ibu. Di Yohanes tuh Yesus tuh bilang gini, aku melihat dan melakukan semua yang ada pada Bapa. Dan itu yang aku kerjakan. Sedekat itu loh Bapak Ibu. Wow. Hari itu mungkin Musa gak sadar. Musa pulang mungkin di tengah capek dan sebagainya mungkin. Dia gak tahu abdinya Yosua. Istilahnya pasang handphone, dia rekam. Tadi Tuhan ngomong ini, tapi bukan di broadcast yang negatif dan enggak, tapi istilahnya ya Bapak Ibu. Oh, Tuhan itu begini. Oh. Dan itu yang membuat ketika Musa, Tuhan ganti dengan Yosua. Yosua sudah punya cukup fondasi untuk jalan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau? Banyak orang takut mendekat, menolak dididik, dikoreksi, dibongkar, dihardik.
memilih melihat dari jauh, tetapi Yosua berani mendekat. Bapak Ibu, tahun kemarin saya lewati dengan ini sebenarnya. Yang membuat hati Tuhan sekali lagi men-touch hidup saya adalah ketika Tuhan taruh di hati saya sebuah keberanian, keputusan untuk mendekat. Dan itu dirobek lagi, dihardik lagi, diomelin lagi dan sebagainya. Alkitab bilang begini, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Mau jadi yang kukasihi kata Tuhan, mau? Paketnya sampai kutegur dan kuhajar. Jangan potong paketnya ternyata Bapak Ibu. Kita senang banget bikin status, I am beloved of God. Pertanyaannya, Tuhan suka dengan menghardik apa adanya, menegur, memperbaiki, mendandani, mengkoreksi orang-orang yang dikasihnya. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau saya ini punya anak perempuan, dia ini kalau dandan rambutnya gak pernah mau nurut lah ceritanya. Suka-sukanya dia lah. Mungkin karena nurun dari bapaknya ya. Bapak ini kan rada belakangan tuh ada malas sisiran. Parah gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ini bukan orang yang cukup ini, walaupun ada melankolisnya lumayan kuat. Dan gak tahu gimana siap maminya bilang, Sharon kamu dandan yang bener. Enggak. Dan itu bisa gini loh Bapak Ibu. Kita marahin dan dia bilang protes. Kenapa sih papi mami ngurusin dandanan aku? Karena lu anak gua gitu. Kalau anak tetangga gua gak ngurusin, mau cemong-cemong juga. Cari bapaknya, cari emaknya gitu loh. Saya sampai kayak gitu Bapak Ibu. Karena kamu anak papi, makanya papi urusin mukamu gitu. Jelas ya Bapak Ibu. Ya kan kalau anak tetangga cemongan bodoh amat gitu ya. Kan luar biasa banget kalau Bapak Ibu ketemu anak tetangga gitu ya. Cemongan gitu ya. Sini aku lap gitu. Itu kan ya itu beda konteks lah, beda cerita ya. Tapi anak sendiri pasti diperbaiki. Setuju Bapak Ibu? Karena kita banyak jeleknya, Tuhan mau nih waktu dia mau jadikan kita showcase seperti tadi coach bilang, ya harus diperbaiki. Kadang-kadang mungkin uninstall program yang lama, install yang baru. Kadang-kadang kita harus di-download lagi yang baru. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau? Terhubung, melekat. Mendekat, melekat. Amin. Dua lagi. Satu lagi. Ini Bapak Ibu, waktu Tuhan, slide ketiga. Oke, mendengar lebih baik daripada korban. Saudara, King's Altar ini bukan ajang mempresentasikan korban mana yang lebih baik. Tapi siapa yang paling tepat, siapa yang mau taat. Amin Bapak Ibu. Hari itu saya pulang dari Jogja lihat William Seymour cuma gini. Dia cuma berlutut doa, dia gak banyak lakukan apa. Dia cuma dengerin Tuhan, tangkap hatinya Tuhan. Sampai tiba-tiba Tuhan bilang, pindah kamu dari tempat namanya apa? Pindah ke Los Angeles. Dia sangat miskin, dia sangat gak punya apa-apa, dia ditolak karena dia hitam. Saya ini baru ngerti, ternyata zaman itu dia harus lewatin gini, mau dengerin khotbah aja dia dia harus di gedung sebelahnya saudara. Mungkin pernah dengar ceritanya. Dan hari itu waktu saya tonton videonya gitu, dia tidak berhenti dengan itu. Dia cuma mau taat. Dan waktu Tuhan bilang, jangan tinggalkan Los Angeles. Tetap stay, tetap doa, tetap ingini Tuhan. Dan dia memilih itu. Dan tiba-tiba Tuhan gak tahan. Kalau naratornya bilang, gak tahu kenapa sorga tiba-tiba tuh kayak numpahin sesuatu buat hidup orang ini. Bukankah Tuhan lakukan itu buat Mahanaim? Dan belum akan berhenti. Amin Bapak Ibu. Persoalannya begini, masihkah kita mau mendengarkan? Kalau tiba-tiba Tuhan manuver, misal, bikin 2 lantai, misal, bikin 3 lantai, atau misalnya, beli gitu, amin, beli gitu, dan hari itu uangnya masih dalam perjalanan dan Ibu Panglima bilang, Tuhan bilang beli, apakah di hati kita gini, aduh. Atau kita berkata, siap Tuhan. Kalau hari itu misalnya nih, masa-masa kita mau kawal ini, tiba-tiba Tuhan taruh di hati. Pulang paling terakhir, datang lebih awal. Bukan sekedar menunjukkan bahwa kita kelihatan berkorban. No. Saul gagal mendengarkan. Dia lebih memilih ngeluarin apa yang di hatinya, bukan apa yang Tuhan mau.
Dan hari itu Tuhan menolak Saul hanya karena sederhana aja. Dia pikir dengan dia mempersembahkan lembu tambun dan sebagainya, lemak-lemak gemukan dan sebagainya, Tuhan impress. Saya masih ingat di Jogja tuh ibu bilang, Tuhan buat Tuhan impress. Apa yang membuat Tuhan impress? Ternyata bukan, istilah bukan korban, tanda petik, kalau itu bukan yang dari Tuhan. Tapi mari tangkap hari-hari ini. Tuhan bicara apa, mari tangkap dan lakukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan enggak dibilang gini, apakah Tuhan tuh berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu udah meletakkan uang, bedakan Bapak Ibu antara offering, sacrifice dengan worship. Persembahan dengan penyembahan kelihatannya sama. Totally different. Beda Bapak Ibu. Dan hari ini yuk, saya juga lagi ngecek hati saya. Mungkin saya mempersembahkan waktu saya lebih banyak dari yang lain. Tapi hati saya marah sama Tuhan. Gak guna. Bukan seberapa banyak, tapi seberapa tepat. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan terakhir. Kuncinya adalah next. Kerendahan hati membuat tempat di hati Tuhan. Saudara, saya ketemu ayat ini dibilang begini, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Siapa yang hari ini hatinya agak-agak beku, cari Tuhan. Semakin engkau mencari Tuhan, hatimu dan hati saya akan hidup kembali. Ada banyak orang beralasan, hati saya lagi gak mood. Hati saya lagi beku, saya lagi ada masalah, saya lagi viral misalnya gitu. Saya gak mau cari Tuhan. Hari itu Bapak Ibu ya, waktu tahun lalu saya ngalamin semua masalah. Saya ini punya sekian banyak alasan untuk saya gak mau datang ibadah. Saya bisa saja milih untuk ya udahlah cari Tuhan dulu. Ini pembelaan diri gitu. Gak mau deket-deket, gak mau muncul wajah. Izin ya Bapak Ibu ya, izin saya cerita 7 tahun lalu. Saya gak tahu Ibu Panglima masih ingat atau enggak. Hari itu saya datang ke negara India. Dan karena kurangnya doa, kurangnya perang, kurangnya isi cawan, saya dideportasi Bapak Ibu. Mahanem rugi puluhan juta. Saya udah pamit nih, wah didoain, wah ada segala macam keren, dideportasi, malu gak saudara? Ya udah nggak tahu lagunya malunya tuh di mana gitu, udah pulang tuh kayak tentara kalah perang. Ya itu kayak gini, Tuhan, saya malu, saya gagal, dan saya punya alasan untuk nggak munculkan muka di grand room, karena saya tahu saya pemimpin yang saya parah lagi. Saya gak mau lah Tuhan, ketahuan belangnya saya, ketahuan gagalnya saya. Saudara, hari itu gak tahu kenapa saya ingat banget. Tuhan, hatiku kacau banget. Tapi entah gimana, tetap maju, tetap ada. Mau nanti dijadiin contoh yang tidak, yang contoh ini loh. Orang yang gak taat, yang gak belajar, gak perang dengan benar, gak isi cawan. Ini orangnya. Kalaupun itu terjadi, kamu di situ. Saya masih ingat sekian tahun lalu Ibu Ruth tegur saya nih. Izin ya Ibu Ruth ya. Wah itu sakit banget. Awas kamu ya 3 bulan gak kelihatan di grand room gitu. Dan enggak Bu, saya ada. Dan setiap kali saya ketemu beliau, saya gak tahu apakah beliau masih ingat atau enggak. Tapi saya masih ada. Saya ada di sini. Walaupun nanti berantakan saudara. Dan sekian tahun kemudian saya baru ngerti Bapak Ibu. Kita masuk masa Covid kalau gak salah sekian waktu lalu. Waktu itu kan kalau kita lolos dari karantina itu pencapaian. Bener gak Bapak Ibu? Dan saya ketemu dengan beberapa anak rock yang malu karena di karantina. Cerita ke saya. Ada Christian, ada siapa gitu ya. Gak tahu kenapa saya sangat suka nih anak ini ya. Sir, saya malu sir, saya gagal, saya gak kuat, saya bla bla. Saya marahin dia. Christian lo lebih bagus dari saya. Hah? Lu cuma di karantina tapi kan nyampe negaranya kan. Gua bukan di karantina, ditendang, dideportasi. Lu masih enak gitu loh. Dilihatin saya, ada case-nya kalau gak salah dengerin cerita saya hari itu ya. Iya, saya bawa case-nya itu ditilang kalau gak salah di mana, Dubai apa ya.
Dia malu cerita, dia nggak cerita kesaksian, saya masih ingat beliau cerita kesaksian. Tapi dia cerita dengan saya. Waktu itu kita ngumpul di bawah gedung tengah. Aku malu, aku ditilang, aku gagal, bla bla. Kes, lu masih lebih baik dari gua. Gua dideportasi. Waktu saya cerita itu ya, tiba-tiba saya tuh bisa ngerti. Untuk alasan inilah kamu menguatkan mereka. Cuma kan gak enak banget ya Bapak Ibu ya. Tapi Roma 8 ayat 28 tuh bener loh, dia merekayasa. Dan mau tahu Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Saya datengin India sampai 2 kali. Visa saya nih masih berlaku sampai 2 tahun lagi Bapak Ibu. Saya datang ke gereja yang 52 hari itu saya datang ke situ. Benar-benar gini, iblis sampai Bu Ella waktu itu gini, Roy kamu doanya gimana? Kan beliau tuh kayak gini, Roy gimana ini? Waktu itu yang pukulan pertama saya dan tuh ke Mumbai. Yang satu lagi yang di ini Bu, yang di apa? Oh iya 50. Amin. Ya, KA 52 hari. Amin Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama ya, sama-sama. Amin Tuhan. Ya, nah jadi gereja itu kan, itu gereja gede banget Bapak Ibu ya. Dan gereja itu dibangun cuma dalam 52 hari. Hanya modal sepakat sama pemimpin. Dan mereka lewatin yang namanya dikatain orang ini sekumpulan orang gila, orang aneh. Waktu saya dengar kesaksian di sini sebelum nyampe sana, saya mikir masa sih? Mungkin gedenya ya yang biasa lah gitu. Pas saya datang sih gede banget saudara. Gede banget. Dan yang lebih amazing tuh gini, orang-orang dari pelosok-pelosok India, negara beda, negara bagian tuh rela dateng. Saya lihat dapurnya izin burut, gede banget. Dan tuh nganterin makanannya pakai kereta troli gitu loh. Jalur tuh ada jalur keretanya gitu. Gile. Dan ya hari itu saya rada ditolak sama yang punya gereja karena kita beda gelombang. Dia tahu kita orang profetik, saya salah nanya saya. Aduh bener-bener konyol waktu itu. Saya nanya, ini gimana? Kasih makannya dengan apa ya gitu. Itu kan pertanyaan. Itu buat mereka 2 kali saya nanya dan itu membuat mereka tersinggung ternyata. Sampai saya akhirnya dilihat mereka udah gak suka gitu. Dia mungkin pertanyaan itu jadi kayak gini. Padahal kan saya nanyanya murni ya. Saya pengen tahu ini gimana cara biayanya. Buat mereka pertanyaan itu kayak gini. Ujungnya bisa ini korupsi atau enggak gitu. Ini pakai uang siapa? Bisa ujungnya ke sana Bapak Ibu. Curiganya di situ. Tapi saya tulus-tulus aja. Saya pengen tahu nih caranya gimana. Dan berimannya gimana. Saya pengen belajar. Dan itu saya lihat saya masuk di satu hall tuh ada mungkin 1000 anak-anak lagi pegang keyboard latihan. Yang mimpin di depan mereka itu anak TK mulai dari anak SD sampai SMA main gitar. Jadi waktu saya lihat di tanggal 17 itu ya, itu yang di sana tuh yang pegang gitar tuh semua pegang gitar gitu. Dan kayak gini, saya tahu ini sedang di jalan Saudara. Amin Bapak Ibu, amin ya. Amin. Showcase-nya kemarin tanggal 17, showcase pertama gitu ya. Amin. 52 hari amin Bapak Ibu. Dimulai dari hari Senin besok tanggal 2. Dan saudara waktu saya menduduki India sampai 2 kali Bapak Ibu. Saya ini ngomong sama iblis ini. Saya ngomong ini. Kan Bu Ella nanya, gimana Roy? Yang pertama saya nembus di Mumbai. Kamu gimana? Bisa masuk Bu. Wah ajaib Bu. Padahal mau tahu Bapak Ibu, itu di screening, bukan tabut emas, tabut kuningan. Kayak emas sih. Itu waktu udah mau keluar diperiksa, bongkar semua. Kamu bawa apa dan sebagainya. Saya bilang enggak ini bukan emas. Dengan bahasa Inggris yang lebih bagus dari mereka gitu. This is not gold. Gitu. This is aksesoris saya bilang itu. Apalah. Gitu, saya bilang gitu. Buka. Wah tiba-tiba keingat pengalaman di deportasi. Saya bilang enggak. Gua harus lolos. Dan begitu dibuka, dia pakai alat detektor logam, gitu. Iya, kamu benar. Keluar dan ternyata Bapak Ibu, waktu pertama kali saya nembus, Tuhan tuh kayak gini. Saya juga nggak tahu ya, tapi nggak cukup sekali nak. Kalau satu-satu kan draw ya Bapak Ibu ya. Saya datang tahun berikutnya 21 iblis kalah telak. Dan belum selesai. Ini kalau misalnya pemimpin Tuhan bilang ke India lagi, jalan. Visa saya masih berlaku sampai 2 tahun. Serius Bapak Ibu. Ya, amin. Dan ayo mari kita jadi orang-orang yang cukup merasa miskin, merasa bodoh tanda petik. Dan gak merasa lebih tahu dari Tuhan. Dan itu akan membuat hati kita hidup kembali.
Amin. Sebab dikatakan apa? Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Dan tahun ini apa yang Tuhan janji lewat pemimpin, lewat Ibu Panglima, ini tahunnya King's Altar. Ini tahun 1.000.000 penyembah minimal. Kita mau berkata, Tuhan, mungkin kami gak tahu strateginya. Semalam ada pemimpin di provinsi telepon saya, 2 malam lalu, Pak, saya bingung caranya gimana. Saya udah ngomong aja gitu karena ibu bilang pemuritan, ngomong dari sekarang. Oke, saya ngomong, siapin buat Junia, siapin. Dan mereka bilang, Pak, kami gak tahu mau geraknya bagaimana. Ini modelnya kayak gimana. Saya bilang, yuk kita tanya Tuhan. Yang penting bangun koneksi dengan semua. Sudah ada Pak, sudah ada. Oke. Lalu bagaimana? Tuhan bilang lewat ibu, ya saya bilang aja, di kota-kota tertentu, kota-kota besar, di daerah-daerah, mari kita buat KKR besar. Saya bilangin, di daerah-daerah, mari kita mulai berani buat KKR besar. Kalau nggak salah ibu bilangnya begitu ya. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Tapi jadilah orang kelihatannya bodoh gitu ya. Sepertinya kita ini orang-orang yang miskin. Seperti Paulus bilang, kelihatannya miskin tapi memperkaya banyak orang. Ya, dunia boleh lihat kita seperti yang nggak ada apa-apanya. Tapi dia gak tahu yang di balik kita, yang di dalam kita, yang bergerak bersama kita, penguasa segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Biar tahun ini kita sungguh-sungguh jadi orang-orang yang tetap buat Tuhan at home sama Mahanaim, sama kita. Dan apapun agendanya, dia mau cerita apa aja, please Tuhan, apapun kami akan pastikan hati kami buat Engkau aman, nyaman, nikmati. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.